Shalom semuanya. Hari ini kita belajar tentang iblis dan antek-anteknya. Kan ada banyak hal kita cuma tahu tentang, oh kita musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, ya kan, dan sebagainya. Tetapi kita tidak benar-benar mengerti eh, peperangan ini atau tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dan sebagainya, ya kan? Kadang kita merasa mengerti, tetapi setelah belajar, terus baru sadar, oh selama ini ternyata aku nggak tahu yang ini yang itu. Jadi saya nggak tahu, ini mungkin pengajarannya 2 sesi ya. Kita lihat aja nanti. Mungkin, kok ini yang dilihat. Mungkin akan, pengajaran ini akan ada 2 sesi. Ya, mungkin maksimal 3, tapi kayak 2 sudah cukup. Karena saya sudah banyak berbicara tentang peperangan rohani, tentang iblis, tentang bagaimana lepas dari kutuk. Banyak sekali ya saya sudah khotbahkan. Nah, sekarang kita belajar tentang iblis dan antek-anteknya. Bentar ya. Iblis dan antek-anteknya. Iblis dan antek-anteknya. Ini bagian yang pertama. Saya pernah menjelaskan tentang senjata iblis. Senjata iblis itu kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, senjatanya itu ada 4. Dusta, ya kan? Kenapa kok nggak saya tulis ya? Supaya semua memperhatikan. Karena kalau ditulis semuanya langsung nanti, pokoknya nanti saya screenshot gitu aja. Tapi nggak saya tulis supaya kita belajar untuk memperhatikan, mencatat, dan sebagainya. Yang pertama, roh. Senjata iblis yang pertama itu dusta. Alkitab berkata, iblis adalah bapamu, dia adalah pendusta dari mulanya. Kemudian pembunuh dari mulanya, dan bapamu adalah bapa segala dusta, itu iblis, bapa segala dusta. Jadi senjatanya adalah dusta. Yang kedua, senjatanya adalah intimidasi. Ya, intimidasi. Saya pernah jelasin ini ya. Saya cuma eh, mereview sedikit. Intimidasi, misalnya memberi ketakutan, memberi kekhawatiran, kemudian jadi diintimidasi gitu loh. Terus kemudian melihat diri kita ini sangat kecil dan sebagainya. Kemudian 3, senjata iblis adalah tuduhan. Tuduhan itu begini. Oh, kamu ini orang berdosa. Dosamu terlalu besar. Kamu itu sudah nggak mungkin bisa diampuni karena dosamu sudah terlalu besar. Kamu ini sudah menghujat Roh Kudus. Jadi kamu ini sudah nggak bisa menerima pengampunan. Padahal belum tentu mungkin kamu tidak menghujat Roh Kudus, tapi setan itu bisa memberikan kita tuduhan. Kamu itu sudah menghujat Roh Kudus. Kamu sudah nggak bisa diampuni lagi, ya kan? Kemudian intimidasi kayak dulu ya, zamannya COVID ya. Dulu kan ada intimidasi, ada yang ngajar begini. Semua orang yang sudah divaksin, dia sudah menerima 666. Jadi mereka semuanya tidak bisa diampuni, semuanya pada ketakutan. Nah, itu namanya intimidasi. Itu intimidasi. Kemudian tuduhan. Yang ketiga adalah tuduhan. Tuduhan itu yaitu tadi. Menuduh sehingga kita merasa bersalah, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak tuduhan-tuduhan, ya kan? Kamu itu orang yang nggak layak, kamu itu orang pendosa, kamu itu sudah diampuni jatuh bangun, wis kamu itu nggak layak lah. Kamu dan banyak ya, sampai merasa bersalah, merasa apa ya, merasa dosanya terlalu besar seakan-akan tidak akan ada lagi pengampunan untuk dia. Kemudian ada perasaan ketakutan karena dituduh sama setan ya kan. Tuduhan. Kemudian yang keempat adalah dakwaan. Nah, tuduhan dan dakwaan itu berbeda. Kalau dakwaan, Alkitab berkata iblis adalah pendakwa. Dia mendakwa kamu siang dan malam. Kalau mendakwa itu dia mendakwa kita di hadapan Tuhan. Contoh kayak saya dulu pernah sampaikan ya, misalnya kita bernasar nih, ya kan? Kita bernasar. Makanya saya bilang, saudara mau saling bernasar, terus tiba-tiba nggak bisa menggenapi, saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara cuma berurusan sama Tuhan itu gampang. Tapi masalahnya Tuhan itu juga hakim dan saudara menghadapi penuduh yaitu setan. Dia akan berkata, loh dia sudah bernasar kok. Kamu sudah membayar, kamu Tuhan dia sudah bernasar kalau dikasih rumah sama Tuhan nanti dia akan melayani. Lah sekarang sudah kamu kasih rumah ternyata dia nggak melayani. Kok tidak kamu hukum ya dia harus dihukum dong. Nah ini dia mendakwa. Terus kita misalnya ngomong nih.
mati aku itu orangnya itu so pengen mati, kepengin mati terus ya kan. Dalam nama Tuhan Yesus sih, bukan saya ya, dalam nama Tuhan Yesus, ketolak nama Yesus. Terus kemudian kita ngomong begitu, dia akan ngomong sama Tuhan. Tuhan dia itu loh mengutuki mulutnya mengutuki dirinya sendiri, dia pengen mati, dia kepengen sakit. Kan firmanmu berkata bahwa apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Siapa yang terus menggembangkan, dia akan memakan buahnya. Firmanmu juga berkata, kalau kamu percaya, kamu itu kalau memerintahkan gunung untuk beranjak, kemudian tercampak ke laut, dia akan terjadilah. Dia sekarang kan ngomong, harus terjadi. Nah, karena dia pendakwa, dan Tuhan itu kan hakim yang adil. Dia harus melakukan segala sesuatu dengan hakim sesuai dengan hukum yang sudah dia tetapkan. Makanya kenapa kita ini harus membereskan diri, kita minta pengampunan. Kenapa? Karena ada penuduhnya, saudara. Makanya seringkali orang Kristen itu selalu mikir, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu baik. Loh, jangan cuma seperti itu. Tuhan itu memang sebagai Bapak mengasihi. Tetapi dia juga seorang hakim dan pendakwanya. Jaksa penuntutnya itu adalah iblis, ya kan? Dia selalu kalau menuntut saudara itu nggak asal nuntut, dia akan pakai hukum, pakai Alkitab. Loh, Alkitabmu berkata begini, loh, Alkitab berkata gini, itu kan hukum. Alkitab itu juga bicara tentang hukum. Jadi ngerti ya? Jadi senjata setan itu adalah dusta, intimidasi, tuduhan, dan dakwaan. Nah, kemudian ada senjata yang lain. Setelah kita kemakan setan, misalnya nih, kita mulai tertuduh, kita orang yang berdosa tidak mau membereskan, kita mulai percaya dengan intimidasinya. Oh, kamu itu miskin. Kamu itu nggak akan mungkin bisa jadi kaya. Kamu tidak akan mungkin bisa di apa dipulihkan Tuhan. Kamu itu nggak bisa. Jadi ada sebuah ketakutan. Terus kamu nanti masa tuamu akan terlunta-lunta. Karena kamu ini banyak hal kamu itu nanti pokoknya intimidasi itu intinya itu kan diberikan ketakutan, kekhawatiran, sebuah intimidasi, hal-hal yang belum tentu, hal-hal yang ditanam di dalam pikiran kita, sehingga kita sampai kita itu percaya, intimidasi. Nah, kalau kita sudah mulai percaya, kita mulai berdosa ya, kita kalau sudah jatuh, nah itu tadi kan cuma tuduhan, dakwaan ya kan, tapi kalau kita sudah mulai jatuh di dalam dosa, maka senjatanya ada tiga. Senjata iblis pada waktu kita mulai jatuh, satu, kutuk, kedua, sakit penyakit, ketiga, kematian. Sakit penyakit memang sudah termasuk di dalam kutuk, tetapi saya bagi supaya jelas. Waktu saudara jatuh di dalam dosa, iblis itu punya tiga senjata, yaitu kutuk, sakit penyakit, dan kematian. Kutuk sakit penyakitnya itu, kutuk sakit penyakit tahu ya, kalau kutuk-kutuk yang lain, saudara penuh dengan kemalangan, saudara mulai contoh saudara menabur kejahatan itu kan dosa sehingga saudara akan menuai kejahatan. Nah, iblis itu bisa menambahkan hal-hal yang seharusnya saudara tuai itu adalah racun, saudara akan menuai racun ditambahi sama setan supaya racun itu benar-benar bisa mematikan. Nah, roh kematian. Makanya kalau orang itu sudah mulai berdosa, orang itu terjatuh bangun di dalam dosa, itu ada roh kematian. Satu, rohaninya mulai mati. Dia mulai nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia mulai nggak punya gairah datang sama Tuhan. Itu sudah mulai kematian, rohani sudah mulai mati. Kemudian kalau dia mulai perasaan bersalah, karena tuduhan setan, ya memang saudara bersalah. Makanya Alkitab berkata, kamu itu harus membereskan. Alkitab berkata Tuhan adalah setia dan adil, Tuhan akan mengampuni dosa kita kalau kita mengakui dosa kita. Nah, tetapi pada waktu kita tidak mengakui malah bersalah, malah merasa menyesal, kayak Yudas yang merasa bersalah, merasa menyesal, terus menerus cuma menyesal, kemudian diintimidasi sama setan, kamu itu tidak akan mungkin bisa diampuni, kamu terlalu jahat, dan sebagainya. Oh, Tuhan itu pasti marah, Tuhan itu pasti benci sama kamu, apalagi teman-temanmu. Wah, semuanya akan benci sama kamu. Kamu akan dilihat sebagai pengkhianat, kamu akan dilihat sebagai pengkhianat. Terus tuduhan kamu itu adalah orang yang tidak tahu diri, kamu itu orang yang jahat, kamu cuma cinta duit, padahal ini banyak hal sampai merasa bersalah, dia tangkap.
Itu masuk, dia percaya, celah kan. Nah, senjata iblis baru yang ketiga, senjata yang berikutnya baru bisa dipakai, yaitu kematian. Makanya dia akhirnya merasa bersalah, roh kematian masuk. Dia mulai merasa lebih baik aku mati, aku tidak layak hidup, lalu bunuh diri. Itu semua ada stepnya, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu mengajar kita berespon benar, berpikir benar, tahu firman. Supaya kita tidak gampang ditipu oleh setan. Karena tadi setan itu senjatanya adalah dusta. Ada dusta. Jadi ada banyak dusta. Itu sebabnya baca Alkitab supaya saudara lebih melihat segala sesuatu lewat kacamata Tuhan. Apa yang Tuhan tulis, apa yang Alkitab tulis, bukan orang lain katakan. Makanya tadi kita lagi share sama Pak Frans ya tentang ada orang apa tentang setan-setan, ada orang indigo dan sebagainya. Dan Pak Fran dulunya juga seorang yang bisa melihat segala sesuatu, tapi kemudian ditutup ya. Ya puji Tuhan, karena supaya nggak lihat setan saja. Tapi banyak orang Kristen tuh aneh ya. Kalau ada orang menyampaikan ketemu Yesus lewat versi dia dengan mengaku dia indigo. Oh Yesus itu ternyata sifatnya gini. Saya ketemu Yesus tuh begini. Kemudian saya melihat malaikat. Oh ternyata waktu Tuhan Yesus datang itu modelnya begini-begini. Jangan percaya, saudara. Hamba Tuhan yang turun naik ke surga, yang bawa Tuhan bawa ke surga aja bisa keliru. Apalagi orang ini cuma seorang yang mengandalkan oh penglihatan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kan tidak tepat. Makanya segala sesuatu harus firman. Kalau kita lebih percaya hal-hal seperti itu ya nggak aneh kalau Kristennya jadi aneh-aneh. Nah, itu ya, itu dulu ya. Jadi, yang pertama sekali lagi, senjata iblis ada empat. Dia pendusta, dia bicara dusta, itu sebabnya dia ngomong sama Adam dan Hawa dengan dusta. Lalu dia akan menuduh, dia akan mengintimidasi, dia akan mendakwa. Kayak contohnya, waktu Adam makan buah pengetahuan, dia akan mendakwa loh Tuhan. Katanya kalau makan buah pengetahuan mati. Kok dia nggak mati? Mana firman? Aku aja cuma kepingin seperti Allah langsung dibuang, nggak ada pengampunan. Ini Adam juga memberontak, dia makan buah pengetahuan kok dibiarin. Ya kan itu dakwaan. Supaya Tuhan sebagai hakim, ya dia harus menghukum Adam gitu loh. Makanya dia harus dikeluar dari Firdaus, dia juga mengalami kematian. Yang pertama dia terputus dari Allah karena dia sekarang tidak ada bersama Tuhan di Firdaus yang tadinya bisa tatap muka. Karena sekali lagi Firdaus adalah surga di bumi. Makanya dia kemudian terbuang dari Firdaus. Nah, sebagainya. Cuma puji Tuhan dia tidak tertuduh. Karena Adam kemudian Hawa kemudian kembali kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan iblis menuduh dia, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu punya kasih. Dia tangan Tuhan terbuka supaya mereka minta pengampunan. Nah, kemudian setelah orang-orang itu percaya dengan perkataan iblis, atau dia mulai jatuh dalam dosa, dia mulai percaya bahwa dia orang yang bersalah, buka celah. Nah, iblis mulai dengan senjata yang berikutnya. Yang pertama adalah senjatanya adalah kutuk, sakit penyakit, dan kemudian kematian. Jadi ada kemalangan, ada penderitaan, dan sebagainya. Rugi terus, bangkrut terus. Nah, itu termasuk kutuk. Nah, kemudian dari semua senjata ini, kan iblis itu mendakwa, menuduh, dan sebagainya ya. Lewat apa? Langsung lewat pikiran. Seringkali iblis itu kalau langsung nyerang ke pikiran, terutama kepada orang percaya, itu gak gampang, saudara. Karena orang percaya itu dapat tudung Tuhan. Lalu gimana supaya tuduhan, dakwaan itu masuk? Lewat manusia. Makanya memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kamu tidak melawan manusia. Tapi saudara harus tahu, iblis banyak memakai manusia. Jadi, saya ajar ini bukan supaya kita benci manusia, tapi kita waspada terhadap manusia.
Makanya Alkitab berkata, jangan kamu itu mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Kenapa? Karena mereka itu bisa buka celah. Gimana supaya saya tertuduh? Apakah iblis langsung menuduh? Bisa, tapi gak mudah. Tapi kalau ada orang lain, dipakai iblis, orang yang saudara percaya, orang itu rohani, terus langsung ngomong sama saudara, kamu itu sudah berdosa, kamu itu sudah berat dosamu, kamu itu kalau nggak ini itu sampai tertuduh. Lu dulu ada loh orang, seorang worship leadernya bagus. Saya ngerasain dia itu tulus kalau worship itu rasain hadirat. Tapi ada orang selalu ngomong gini, sampai dia akhirnya selalu merasa tertuduh. Kamu itu, worship leadermu itu, kamu tidak diurapi Roh Kudus, itu dari setan. Terus dia merasa, masa sih? Iya dari setan. Terus dia ngomong, terus bahasa rohmu itu juga bahasanya setan. Itu bukan dari Tuhan, jadi jangan sombong. Terus dia tertuduh. Terus dia ngomong sama saya bilang ini, kamu kok percaya? Kamu kok percaya? Lah kamu sendiri, hatimu itu melenceng nggak waktu penyembahan? Kamu hatimu ke Tuhan atau ke tempat yang lain? Ke Tuhan. Ya sudah, kalau ke Tuhan, nggak mungkin iblis yang masuk. Banyak hal saya sampaikan ke dia, sampai akhirnya dia mulai diperbarui pikirannya dan tidak tertuduh, dia mulai WA lagi. Dusta. Makanya iblis memakai manusia, pakai nabi-nabi palsu, karena iblis langsung mendustai saudara. Tidak gampang. Itu sebabnya kenapa kita peperangannya melawan roh-roh jahat. Tapi di daging, waspada. Waspada itu maksudnya gini, jangan mudah percaya. Makanya dilihat buahnya. Contoh, kalau orang itu ngomong itu suka memfitnah orang, ya jangan percaya orang itu. Kalau hidup dia itu kacau, ya jangan percaya orang itu. Bukan membenci. Makanya orang Kristen selalu begini, musuh kita bukan darah dan daging dengan roh jahat. Tapi begitu ada orang ngomong, nyakitin sedikit, nggak mau ke gereja, sakit hati. Tapi taunya terus roh-roh jahatnya ditengking-tengking. Loh iya, tapi kamu harus tahu orang itu tadi dipakai oleh roh jahat, makanya gak usah sakit hati. Karena iblis gak langsung gak bisa moro-moro ngomong audible. Kamu itu nyebelin, makananmu udah enak, enggak kan? Pakai manusia. Makanya kita belajar berespon benar terhadap semua orang di sekitar kita. Dan tidak mudah percaya, saudara. Orang itu bisa ngomong apa saja. Orang itu bisa bohong. Makanya jangan cepat percaya dengan perkataan dari satu orang. Apalagi kalau orang itu cuma ngomong dari sumber terpercaya. Aku mendengar dari sumber terpercaya. Dia nggak ngomong siapa orangnya. Bisa itu dari dia sendiri. Makanya kita akhirnya menjadi orang yang kacau. Roh dusta. Makanya siapa yang memecah gelar gereja? Setan. Iya, tapi setan memakai manusia. Makanya waspada di sini bukan menghindar manusia, enggak. Jangan cepat kemakan omongan orang. Jangan cepat sakit hati dengan orang, kepancing, langsung membenci orang hanya gara-gara satu orang ngomong. Belajar, dengar, selesai, lupakan. Kalau kita berkata, kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, jangan menghakimi. Dah. Karena orang itu bisa ngomong apa saja. Nah, dulu aja ada yang ngomong. Ada yang ngomong dari sumber terpercaya. Pastor Deborah itu sudah pernah menikah, punya anak, dan dia melarikan diri ke Amerika karena suaminya yang dulu jahat. Saudara bisa langsung percaya kan? Bisa. Saya ketawa aja. Kenapa nggak klarifikasi? Kadang-kadang ngapain klarifikasi? Nanti orang itu kegeeran, kayak kepentingan terlalu penting. Cuma belajar.
untuk apa ya, tidak mudah terus menyampaikan gosip juga. Karena iblis itu memecah belahnya itu dengan seperti itu. Seringkali kita tidak waspada, makanya Alkitab berkata begitu. Nah, jadi, makanya saya pernah sebelum kesini ya, sebelum saya pernah di khotbah saya yang short video saya pernah berkata begini. Nengking setan itu gampang. Kita kalau gereja kan doa nih, apalagi yang Pentakosta juga. Kalau berdoa kan, aku tengking semua roh gosip, roh ini, aku tengking, aku ikat, aku lempar keluar dalam nama Yesus. Keluar nggak? Keluar setannya. Roh perpecahan, roh ngantuk, roh ini semuanya diusir, diikat dalam nama Tuhan Yesus, dilempar keluar. Sudah dia ada di luar gereja, nggak ada dimasuk di gereja. Rohnya keluar. Tapi orang yang sudah mental penggosip tidak bisa diusir, dia tetap masuk. Yang saudara usir kan roh-roh jahat. Makanya kenapa di gereja diajar tidak menggosip dan sebagainya. Loh, roh jahatnya keluar. Tapi kalau sudah jadi mental, oh, roh, misalnya roh pelakor keluar dari gereja supaya nggak ngodain gembala. Loh, iya. Rohnya keluar. Tapi kalau sudah jadi mental, oh iya orang itu tetap aja masuk. Yang saudara usir kan rohnya. Dia masuk aja tetapan dengan genit. Makanya kenapa nggak cuma roh itu diikat, tapi dijaga. Kalau ada cewek-cewek kemudian mau mendekati gembala, sendirian minggat tak konseling, harus dilarang. Karena nggak cuma setan yang bahaya, tetapi manusia yang dipakai setan lebih bahaya karena nggak bisa ditengking. Hanya bisa diusir dengan aturan, dengan border. Ada sebuah batasan-batasan. Nah, kalau kita nggak ngerti ini, saudara kebobolan terus. Makanya saya dulu pernah bilang, sahabat saya perempuan adalah sahabat saya. Sahabat saya bukan sahabat suami saya. Kalau itu perempuan. Sekalipun dia sahabat saya, tetap tidak akan saya jadikan sahabat suami saya. Karena kita peperangan roh-roh jahat di darah, tapi juga roh-roh itu kita tidak pernah tahu. Yang roh itu bisa memakai manusia. Kita nggak boleh buka celah. Roh pencuri. Apakah iblis bisa tiba-tiba mencuri damai sejahtera? Tapi seringkali damai sejahtera tercuri. Karena iblis pakai manusia lebih dulu. Misalnya, kita lagi penyembahan enak-enak. Oh, ada orang di sebelah gereja. Dar, 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 dar. Main drum. Dar, dar, dar. Suara bising. Saudara bisa penyembah? Enggak. Sampai akhirnya kehilangan keinginan penyembahan karena bising. Iblis pakai siapa? Manusia. Makanya kenapa kita dilatih Tuhan peperangan rohani, tetapi hidup juga bijaksana. Artinya begini, waktu ada orang gosip, jangan cepat percaya. Jangan cepat kemakan omongan orang. Jaga damai sejahtera. Apalagi kalau saudara belum tahu ceritanya persis, terus saudara ikut menyebarkan. Saudara membuat yang tadinya yang hilang damai sejahtera, semua saudara nyebarkan semua ke seluruh gereja. Sehingga semua tidak damai sejahtera. Setannya itu kalau sudah ada alatnya manusia, penggosip, sudah orang itu gosip ke semua gereja. Setannya nganggur karena sudah ada antek-anteknya. Jadi antek-anteknya setan. Itu bukan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu anteknya, tapi lebih efektif manusia. Makanya kenapa kita bijaksana. Makanya firman Tuhan katakan jaga pergaulan. Kamu harus tahu dengan siapa kamu duduk, dengan siapa kamu berjalan, dengan siapa kamu berdiri. Kamu harus tahu. Karena kalau cuma tengking-menengking, gampang. Tapi kadang-kadang kamu saudara tidak tahu. Di sekitar kita itu, Alkitab berkata, banyak serigala berbulu domba.
Jadi antek-anteknya iblis. Bukan cuma roh jahat. Tapi yang paling powerful memakai manusia. Supaya kita mulai tahu. Kalau ada orang yang menyinggung hatimu. Bukan melawan dia. Tapi melawan roh jahat. Tapi saudara mulai belajar. Berespon benar. Jangan terpancing. Tetap respon benar. Maka Tuhan ngajarin tetap mengampuni. Melepaskan pengampunan. Saudara harus cerdik. Kalau dengan orang ini diajak guyonan, tersinggungan, ya gak usah guyon sama dia. Ngomong yang serius saja sama orang itu. Wah, saya kalau ngomong rahasia sama orang ini ternyata dibocorin, gak usah sakit hati. Ya sudah, gak usah lagi bicara yang rahasia dengan dia. Itu namanya membuat saudara lebih dewasa. Itu orang bijak, tidak mau mengulang hal yang sama. Alkitab berkata begini. Efesus 21 ayat 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis itu bekerja di mana? Dia sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Alkitab tadi berkata, kita tadi Alkitab kan berkata, iblis itu pembunuh. Bisa mau langsung membunuh? Pakai manusia. Loh, iblis kan bisa membunuh manusia dengan kuasa gelap. Yes, tapi dia tidak bisa tiba-tiba membunuh manusia sekalipun dengan kuasa gelap. Makanya iblis memakai manusia lewat perdukunan, lewat orang yang sakit hati, minta mengirimkan roh kematian, santet kepada lawannya. Tetap iblis pakai manusia. Makanya iblis itu kalau nggak ada manusia yang dipakai, dia cuma roh gentayangan. Roh pembunuh dia cuma orang roh yang gentayangan. Makanya dia tidak bisa punya kuasa apapun sebelum Adam tertipu. Setelah Adam tertipu, pertama Hawa yang tertipu. Lalu iblis memakai Hawa menipu Adam. Memang Hawa nggak sengaja nipu, cuma Adam ini loh, makanan. Buktinya aku nggak mati. Hawa pasti ya Adam mikir nggak mati itu. Dia nggak apa-apa tuh. Terus dia makan, baju mereka hilang. Baru sadar. Kayak mana sih? Makanya kenapa Tuhan mengajar kita itu berespon benar. Maksudnya mulai belajar, lihat segala sesuatu lewat buahnya. Oh, iblis itu menyesatkan. Iya, gimana cara menyesatkan? Langsung masuk ke pikiran. Lola, saudara kan dilindungi Tuhan. Saudara mudah disesatkan lewat orang menyesatkan saudara. Orang lain akan berbicara tentang firman. Oh, Alkitab itu ngomong begini, begini, begini. Makanya saya selalu ngomong. Kalau orang ngomong ayat, saudara kan udah percaya. Memang ada ayatnya loh. Iya, makanya saya selalu ngomong. Baca ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Pembunuh, mau santet, mau apa, iblis gak bisa gentayangan tiba-tiba nyantet orang. Bisa. Tetap otoritasnya di manusia. Makanya iblis perlu orang-orang yang hatinya pahit supaya menjadi orang jahat. Dari dialah dia bisa membunuh. Misalnya lewat kuasa gelap. Atau dia langsung membunuh. Atau kayak dulu yang saya sampaikan di sini, seorang anak muda, anak remaja. Pacarnya itu bucin sama dia, yang cowok bucin. Anak ini lewat telepon aja. Lewat WhatsApp. Makanya WhatsApp-nya itu waktu itu dibawa ke persidangan. Dia ngomong gini, kalau kamu memang cinta aku, kata-katanya saya nggak, saya lupa ya. Pokoknya intinya kayak seakan, ya pokok ini dari bahasa saya sendiri lah. Intinya seperti ini. Kalau kamu memang cinta ambil aku, buktikan kamu itu pria sejati. Bisa kamu membuktikan kepadaku saya pria sejati? Iya. Siap? Siap. Kalau gitu, keluar dari rumahmu. Bawa mobil, nggak usah ngomong orang tuamu. Pergi ke mana gitu loh dia ngomong. Itu daerah sepi. Kamu di situ,
Kamu harus bunuh diri. Terus anak ini, wah saya enggak mau. Kalau gitu kamu bukan pria sejati. Kamu itu pria cemeng. Kamu itu pokoknya dina banyak. Terus akhirnya anak ini kan tertantang untuk menunjukkan dia seorang pria sejati. Kamu harus menunjukkan kamu seorang yang berani. Mana? Kamu sudah keluar nggak dari rumah? Akhirnya dia keluar. Setelah keluar, terus dia telepon. Mana kamu bunuh diri? Paling kamu penakut. Dan anak ini benar-benar bunuh diri, saudara. Waktu di persidangan dia ngomong, lu saya kan ngomong. Yang bunuh diri kan dia sendiri. Kenapa dia percaya sama aku? Setan bisa memakai manusia. Tapi kenapa orang itu kemakan? Karena anak ini tidak dibina cara berpikirnya. Sehingga dia bucin dan buta. Makanya banyak orang cuma fokusnya peperangan Roro jadi udara. Loh iya. Makanya saya pernah ngomong kan, orang miskin, saudara nggak bisa cuma aku menengking Roro kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus keluar. Ya tetap miskin. Pikirannya harus diubah. Dia harus tahu bekerja yang efektif. Nggak cuma kerja keras, tetapi kerja cerdas, kerja efektif, bagaimana bisa menghasilkan uang. Karena itulah ada sebuah aturan. Pelayanan juga seperti itu. Ini contoh ya. Kemarin ada yang mengatakan, dan ini memang memang banyak terjadi melayani orang-orang miskin. Makanya kadang-kadang orang kan tinggal gini, oh jual harta dong, kasih ke orang miskin. Saudara, mau separuh harta di dunia dikasih orang miskin. Belum tentu orang itu keluar dari kemiskinan. Karena kapan hari ya, gereja itu menggelontorkan dana. Setiap bulan semua jemaatnya yang miskin kasih sembako. Saudara, kalau kita ngasih sembako, kira-kira banyak orang miskin pada datang nggak? Datang, tadinya 10 jadi 100. Jadi 100 jadi 1000, betul nggak? Iya kan? Semua dikasih. Dan setiap bulan, dan kalau ke gereja, dijemput, dikasih. Antar jemput. Sakit dibawa ke rumah sakit, dibesukin, dikasih uang setiap bulan. Ada yang dikasih 500, ada yang 300 untuk biaya hidup. Apakah membuat mereka berubah dan takut akan Tuhan? Enggak. Mereka kemudian jadi anggota. Semua gereja dia jadi anggota. Sehingga semua gereja ngasih dia sembako, semua orang ngasih uang. Mereka ongkang-ongkang kaya. Pengerjanya miskin karena pengerjanya kan banyak yang suka rela kan uang bawa beras bawa ini. Dan kemudian mereka mulai sadar pelayanannya itu nggak efektif karena apa? Kalau mereka kemudian banyak gereja, oke lah, mungkin karena kekurangan. Ternyata mereka juga pergi ke agama yang lain. Supaya di sana dia juga mendapat bagian. Kemudian menjadi keserakahan. Iblis bisa memakai manusia. Saya nggak katakan mereka iblis. Loh, enggak. Kita itu kalau nggak punya aturan, nggak bijaksana. Akhirnya sempoyongan pada waktu mereka kemudian tidak bisa memberikan sembako. Diomelin. Seakan-akan mereka punya kewajiban ngasih sama kita. Padahal semakin hari semakin banyak yang harus dikasih. Ada suatu tempat pelayanannya. Dari ratusan jadi 1000. Terus kemudian jadi 1500. Semua dikasih sembako. Akhirnya kata Tuhan, loh, nggak apa-apa kita melayani supaya mereka terima Yesus. Tapi kalau kadang ada banyak orang yang memang nggak bisa diajar. Memang nggak mau diajar. Karena memang dipakai iblis untuk membuat saudara mulai lelah. Fokusmu jadi salah. Ngurusin orang-orang ini. Padahal misalnya ada 5 orang yang bermasalah memang nggak bisa dibina. Sementara sebenarnya ada 200 orang yang lain. Itu siap untuk dibina. Karena saudara
Fokus ke mereka, mereka ngambek lah, sedikit-sedikit sakit lah, minta diperhatikan lah, minta di ini, sampai melupakan yang lain yang seharusnya mereka itu bisa menjadi orang yang berhasil, dikeluarkan dari kemiskinan, mereka bisa diajar, mereka bisa dipakai Tuhan, bahkan mereka bisa menjadi tangan kanan Tuhan juga untuk melayani orang lain. Makanya Tuhan nggak cuma mengajar kita menengking, tapi hidup bijaksana, hidup cerdas. Makanya selalu saya katakan di sini bahwa kita belajar di RIM ini supaya menghasilkan orang Kristen yang cerdas. Karena tadi firman Tuhan sekali lagi berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Membunuh, men, men- menuduh, apa? Menuduh, membunuh, menuduh, mengintimidasi, seringkali iblis pakai manusia. Saudara mulai tertuduh dari apa yang saudara baca, dari saudara apa yang saudara lihat, dari saudara apa yang saudara dengar. Tapi kalau mendakwa, nggak bisa. Mendakwa, ya dia yang iblis langsung berhadapan dengan Tuhan mendakwa kita siang dan malam. Tapi kadang ada orang-orang juga yang akan mengatakan mendakwa, tapi kalau dakwaan itu salah ya salah. Tapi iblis itu selalu mendakwa. Nah, makanya kenapa ada sidang ilahi, kita berdoa, karena pasti iblis juga mendakwa. Nah, sekarang kita sering kan kita tuh sering ya belajar tentang ya tadi ya antek-anteknya iblis itu roh-roh jahat dan manusia. Makanya nanti ada antikris. Antikris itu kan manusia. Nabi-nabi palsu itu manusia, ya kan? Kemudian antek-anteknya itu perdukunan. Semua. Oh, orang-orang para pembunuh. Orang-orang yang mempengaruhi orang untuk membunuh orang lain, orang-orang yang di dalam yang di balik media, yang di situ menuliskan tentang apa, yang memaksa pemerintah untuk meresmikan pernikahan sesama jenis, mereka yang kemudian menuntut segala sesuatu supaya hukum-hukum mereka ditegakkan, terus itu semua lewat siapa? Manusia. Makanya kenapa kita mulai ngerti peperangan kita itu nanti deh kita akan mengerti ya kayak contoh ya firman Tuhan itu kan kita hafal ya firman Tuhan berkata begini nah ini kita hafal orang Kristen Efesus 6 ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara ya kan sudah hafal kan ini perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Siapa pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu? Nah, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat, itu kuasa-kuasa iblis itu. Kan tadi ada penguasa-penguasa roh-roh jahat dan sebagainya, kemudian penguasa, penghulu ya toh dan sebagainya dan roh-roh jahat. Roh-roh jahat di sini itu banyak. Ada roh bunuh diri, ada roh pendusta, ada roh peramal, ada roh cemburu, ada roh kepahitan dan sebagainya. Itu banyak ayatnya. Nah, tapi saya mau jelasin dulu. Supaya kita tahu waktu peperangan rohani, kenapa kita gak jadi orang Kristen, jangan cuma bodoh, cuma peperangan toh. Maka saya selalu berkata, peperangan kita itu nggak cuma di roh, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Penguasa-penguasa, salah satunya dikatakan, kita melawan pemerintah, lalu penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Roh-roh jahat ini
bekerja di pemerintahan. Makanya nggak cuma menenggeng, kamu harus tahu pemerintah yang kamu pilih. Kalau contohnya di Indonesia, pemerintah itu siapa? Ada presiden, ada DPR, ada menteri, ada bupati, ada gubernur, itu pemerintah. Orang Kristen seringkali cuma berdoa waktu pemilihan umum. Tuhan pilih mereka yang takut akan Tuhan. Lah pilihannya cuma dua. Misalnya ada pemilihannya cuma ada tiga. Tiga-tiganya bobrok semua. Terus siapa yang dipilih? Makanya kenapa berdoa itu harus ngerti. Siapa pembuat hukum? DPR, bukan presiden. Tapi yang didoakan selalu cuma presiden. Padahal pembuat hukumnya adalah DPR. Makanya Indonesia tetap kacau dan miskin. Jadi peperangan rohani itu sudah mulai sekarang. Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin yang benar. Celikkan mata rohani semua orang rakyat Indonesia. Celikkan matanya supaya mereka bisa milih perwakilan-perwakilan mereka yang benar. Bahkan mereka bila perlu tahu, perlu nggak milih partai dan sebagainya. Kalau mereka semuanya nggak benar. Didoain supaya Tuhan munculin. Tuhan munculin sekarang orang-orang benar. Munculin sekarang orang-orang yang nanti akan dipersiapkan jadi seorang presiden. Lah, begitu sudah muncul yang nggak karu-karuan, cuma dua misalnya pilihannya. Tuhan pilih yang terbaik. Lah, dua-duanya jelek semua ya. Kenapa? Karena iblis memakai manusia jahat untuk menghancurkan saudara. Orang Kristen fokusnya ke sana. Makanya waktu ada pemilihan semuanya cuek lah, inilah. Makanya saya dulu pernah khotbah tentang politik itu penting. Bukan berpolitik ya, bukan perang di dalam politik ini. Enggak, saudara harus mengerti tentang pemerintah. Saudara harus berdoa. Karena iblis memakai manusia. Kenapa? Karena iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau memakai orang-orang jahat untuk membuat hukum. Dan hukumnya tidak akan pernah menguntungkan saudara. Makanya kenapa negara-negara yang dulunya negara Kristen, hukumnya bagus. Karena mereka tahu firman. Mereka semua tahu firman. Amerika semua dasarnya dari firman. Sekalipun orang memaki-maki Amerika, tapi kalau disuruh milih pergi kemana, pasti milihnya Amerika dan negara-negara Kristen. Pajak, tarik pajak. Tapi pajak kembali kepada mereka. Jadi pensiunnya mereka, jadi sekolah gratis. Kenapa? Pilihannya banyak. Kayak kemarin di Amerika sudah jelas. Yang satu mendukung kebenaran firman, yang satu tidak. Yang dipilih yang tidak. Dan yang milih ini banyak orang gereja juga milih yang tidak. Sekarang mereka kalah kabut. Kenapa? Karena iblis itu pakai manusia. Kita cuma perang roh-rohnya. Pas milih, aku nggak suka yang ini. Nah ini nggak peka. Makanya sekarang saya cuma bahas sedikit ya, sedikit. Kayak di Amerika itu. Waktu LGBT mulai disahkan dan didukung. Sekarang, kalau film-film yang mereka tayangkan tidak mengandung unsur LGBT, nggak boleh tayang. Artis-artis mau konser harus menayangkan unsur LGBT. Makanya kadang mereka bawa bendera LGBT, tarian mereka. Perempuan nggak jelas atau laki-laki nggak jelas. Untuk harus ada unsur LGBT. Kalau nggak boleh konser. Karena sejak itu disahkan. Kenapa? Iblis itu memakai manusia, saudara. Makanya kenapa Tuhan mengajar kita bijaksana, lihat dari buahnya. Penguasa-penguasa
Itu adalah iblis ada di balik para penguasa. Kalau orang itu tidak takut akan Tuhan, iblis mudah membuat hukum. Makanya kita tidak hanya berdoa Tuhan biarlah presidennya toh. Dan di Amerika, di Indonesia, kalau Indonesia kan setiap negara beda kan. Kalau Indonesia pembuat hukumnya kan DPR. Kita doa Tuhan munculkan di sana orang-orang benar. Dan Engkau Tuhan yang tahu mana yang harus diturunkan dan mana yang harus diangkat menjadi pemimpin. Jadi doanya kita itu lebih terarah. Kau tahu siapa yang harus diangkat dan siapa yang harus diturunkan. Semua orang dan kita doa karena orang Indonesia banyak yang bodoh. Celikkan mata mereka. Karena mereka itu benar-benar bodoh, nggak ngerti kenapa di Indonesia sekolah mahal supaya tetap bodoh. Karena kalau pinter nggak bisa dibodohin, nggak bisa dibohongi. Kalau mereka kaya nggak bisa dibayar $50, 50.000 untuk nyoblos. Makanya mereka harus bodoh dan mereka tetap miskin. Makanya kita harus berdoa supaya mata tercelik. Bangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang benar. Bukan masalah agamanya, tapi masalahnya dia punya kapasitas dan punya roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan belum tentu Kristen. Tapi dia takut berbuat dosa, dia takut berbuat jahat. Itulah orang takut akan Tuhan. Kalau percaya Yesus itu bicara keselamatan. Banyak orang Kristen, tapi nggak takut akan Tuhan. Terus, siapa penguasa-penguasa? Penguasa-penguasa. Itu bisa orang-orang kaya ada di balik mereka. Kita tidak membenci mereka loh sekali lagi. Tapi supaya waktu doa itu kita tahu terarah. Nggak cuma doa, tapi nggak tahu. Itu mereka bisa memakai penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa di balik pemerintah. Di DPR. Mereka rapat. Yang berkuasa bukan yang di DPR. Tapi di balik mereka. Para partainya. Maka kita berdoa Tuhan, Engkau yang membersihkan semuanya. Karena kita nggak bisa buat apa. Kita hanya minta Tuhan itu hakim segala hakim. Engkau yang turun tangan. Dan minta orang Indonesia itu bertobat. Kan orang bilang gini, kan pemerintah itu Tuhan yang tetapkan. Jangan salah. Orang berpikir kalau Tuhan yang tetapkan berarti Tuhan yang pilih. Salah, Tuhan nggak ngomong kok. Semua pemerintah Tuhan yang pilih, nggak Tuhan yang tetapkan. Tapi pilihan belum tentu Tuhan yang pilih. Tapi saudara yang milih. Makanya ada pemilihan, makanya disuruh berdoa. Kayak di Amerika dulu sudah dikasih tahu. Pilih si A. Kalau si B sudah jelas dia mendukung semua yang bertentangan dengan Alkitab, Amerika akan hancur. Akan terus mengalami penurunan. Kalau toh pulih, misalnya nanti pas Presiden Trump Pak jadi presiden, agak pulih. Tapi nggak bisa sepulih sejaya dulu. Tetap tidak bisa balik sejaya dulu. Tapi kalau kemarin yang dipilih si A, karena dia membawa firman, dia mengembalikan kekristenan, membawa Alkitab, membawa hukum-hukum dengan yang benar, itu sedang maju-majunya. Ekonominya lagi maju dan sebagainya. Itu contoh. Apakah Tuhan yang memilih yang salah? Enggak, itu pilihan manusia. Lalu setelah dipilih, Tuhan menetapkan. Kamu sudah milih, sudah ditabiskan, jangan lawan. Buktinya apa? Nanti saya kasih bukti. Jadi, kenapa orang Kristen tahu peperangannya? Tuhan sudah sekarang kalau berdoa Tuhan mulai munculkan sekarang orang-orang yang punya kapasitas. Bersihkan Tuhan setiap penghalang untuk mereka bisa naik. Supaya mereka berdiri di dalam pemerintahan, di DPR, gubernur, dan ini orang-orang yang takut akan Tuhan dan punya kapasitas. Karena siapa yang diandalkan, yang ngerti cuma saudara. Orang di luar Yesus nggak ngerti. Maka Indonesia miskin terus.
Padahal Indonesia itu sangat kaya, tapi rakyatnya miskin. Jadi penguasa-penguasa, siapa itu tadi? Sekali lagi setiap negara berbeda. Iblis itu bisa memakai siapa saja. Oh, orang-orang kuatnya di belakang. Orang-orang kaya pendukung-pendukung mereka. Sehingga mereka takluk pada orang-orang itu. Bukan kita anti orang kaya, kita semua butuh orang kaya. Negara Indonesia butuh orang kaya yang bisa membangun Indonesia. Tapi kita berdoa, penguasa, roh roh jahat itu penguasa itu menguasai mereka. Kayak misalnya tokoh-tokoh agama tertentu. Dia itu penguasa. Tinggal menyerukan eh apa? Ini diharamkan, ini dihalalkan, semua langsung ikut. Penguasa, penguasa. Jadi nggak bisa cuma roh-roh jahat di udara ini. Loh iya saudara ini. Tapi kemudian saudara juga harus mendoakan. Tuhan munculkan orang-orang yang benar. Engkau tahu siapa yang harus diturunkan dan siapa yang harus dinaikkan. Karena jangan dipandang Tuhan, kita juga setuju, kita juga milih mereka. Tapi pemerintah-pemerintah, presiden, DPR, menteri-menteri, mau gubernur, bupati, semua itu yang memegang otoritas. Makanya kotamu miskin atau tidak. Salah satunya kan tergantung pemimpinnya, kan. Penguasa-penguasa, kemudian penghulu-penghulu dan sebagainya. Kalau penghulu-penghulu siapa? Udahlah, pokoknya penghulu-penghulu semuanya itu menguasai. Mereka di pemerintahan yang kecil-kecil, penghulu semuanya. Tapi juga Alkitab itu juga berkata ada orang-orang kuat. Apa aja ya? Matius 12 ayat 29. Atau sementara. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya? Apabila ia tidak diikat dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat merampok rumah itu. Kita tidak sedang diajar merampok. Tetapi maksudnya untuk menjara jiwa, untuk melihat segala sesuatu terjadi kebangunan rohani, itu ada orang-orang kuat yang bisa menghalangi. Markus 3 ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Oh, ada orang-orang kuat. Kita berdoa supaya orang-orang kuat kita ikat, kita hancurkan dalam nama Yesus. Orang-orang kuat di dalam Alkitab itu memakai siapa? Tokoh-tokoh yang ditakuti di daerah. Bukan disegani ya, kalau disegani bagus. Contoh ya, ada yang cerita di suatu daerah, utara dan selatan. Ini banjir, ini sebenarnya kalau pintu apa ya, pintu air kalau nggak salah, ini dibuka yang menuju selatan. Misalnya ini utara, ini selatan. Itu mereka nggak kebanjiran, akan mengalir ke sini. Tapi di sini ya akan basah sedikit lah, Pak. Agak agak kena dampaknya sedikit. Tapi di situ ada orang kuatnya. Orang kuatnya itu siapa? Dia orang yang kaya di situ, dia memegang sebuah pokoknya orang yang berpengaruh. Dia adalah tokoh besar, ya berpengaruh di dalam politik dan sebagainya. Dia ngomong gak boleh dibuka, gak ada yang berani buka. Sehingga yang di sini terkepung air, karena airnya masuk nggak bisa keluar. Bahkan pemerintah nggak bisa ngelawan. Buka! Karena pemegang hukumnya. Siapa? Orang-orang kuat. Makanya didoakan itu supaya Tuhan itu menjadi hakim yang adil atas Indonesia. Kemarin ada orang buat jembatan. Karena bertahun-tahun nggak ada jembatan, orang lewat ke sana itu jauh.
Kalau lewat kalinya dilewati ya berbahaya. Ada yang buat jembatan. Siapa yang menghalangi? Lurahnya. Orang kuat. Karena dia punya otoritas. Tapi kalau orang-orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, negaranya akan dibangun. Contohnya kemarin Pak Jokowi, ya yang sekarang kan banyak orang lagi kontroversi tentang Pak Jokowi, tapi yang kemarin pembangunan di mana-mana. Itulah penguasa-penguasa Roro jahat itu menguasai di situ, menguasai pemerintahan. Makanya dia itu selalu berusaha mengangkat anak dia, anaknya setan, supaya bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Orang-orang kuat. Contohnya adalah, mana tadi? Misalnya kepala-kepala suku. Bukan mereka setan ya, iblis bisa memakai mereka. Tapi kalau mereka hatinya benar, ya iblis nggak bisa pakai mereka. Makanya kenapa di Indonesia ini orang yang benar? Kayak kemarin tuh ada siapa ya? Orang benar. Dia yang membongkar perjudian orang-orang penjual ini nih. Dia malah yang dimutasi, saudara. Ada yang tambah dipecat lah, di inilah itu. Makanya doa kita itu harus lebih spesifik. Tuhan, kau bela orang benar, kau angkat orang benar, kau luruskan jalannya supaya setiap penghalang itu hancur. Bukan cuma kita mikir presidennya, lo enggak, di bawahnya yang membuat hukum bukan presiden. Orang-orang kuat. Contohnya dari agama tertentu yang bisa menjadi penghalang saudara. Mau buat ibadah nggak bisa, mau buat ini karena ada orang kuat. Karena terus jahat, orang-orang kuat yang Alkitab katakan, yaitu seperti itu. Dia ada di balik mereka. Karena iblis memakai manusia. Kita tidak perang dengan mereka. Maka kenapa kita yang kalau berdoa, ini Tuhan kelompok ini. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan yang masuk ke suatu kota, kelompok garis kerasnya banyak. Dia doa, dia doa, dia doa. Sampai itu kemudian tidak ada. Mati sampai sini. Makanya kita dengan orang, Alkitab berkata kasih itu akan menghancurkan segala sesuatu. Kasih itu selalu menang. Kasih, berdoa dengan kasih, membuat perdamaian, itu tadi. Doa itu nggak cuma perang, tapi di jiwa. Di jiwa itu saudara harus tahu mendoakan yang spesifik. Karena sekali lagi, iblis memakai manusia. Mungkin di suatu daerah itu banyak premannya sampai orang masuk situ takut. Itu orang-orang kuat. Penguasa-penguasa orang-orang kuat memakai mereka. Sehingga mereka menjadi penguasa di situ. Orang mau masuk situ, nggak bisa. Takut. Sampai harga-harga semuanya jatuh. Orang nggak ada yang berani beli di situ. Ada orang. Makanya di daerah-daerah tertentu kan ada kan rombongan orang kuat-kuat ini. Kalau di Indonesia lebih banyak orang-orang kuatnya. Jadi tadi orang-orang yang ditakuti, pemimpin mungkin agama tertentu dan sebagainya. Orang-orang kuat. Dia tidak di pemerintahan, tapi dia orang kuat. Maksudnya orang-orang kuat. Iblis bisa bekerja lewat orang-orang ini. Makanya kita harus doakan supaya ada kasih di hati mereka, dijamah Tuhan hati mereka. Sekalipun belum sampai mereka terima Yesus, tapi hati mereka sudah diubah. Tidak punya hati yang jahat. Jadi kita akhirnya peperangannya itu
mengerti siapa yang kita perangi, roh-roh jahat dan antek-anteknya. Yang kita doain semua roh-roh jahat dan semua orang yang sedang dipakai oleh setan. Kita tidak tahu siapa yang dipakai setan. Tuhan, biarlah mereka diputuskan hubungannya dengan roh jahat. Hatinya diubahkan menjadi baik, menjadi benar, penuh kasih dan punya roh takut akan Tuhan. Terutama orang-orang yang memegang pemerintahan, orang-orang yang memegang otoritas, memegang kekuasaan. Naikkan orang-orang yang takut akan Tuhan dan turunkan orang yang benar, gak ya orang-orang yang jahat. Dan celikan mata seluruh orang Indonesia karena banyak orang Indonesia itu tadi gampang dibodohin. Ungkapnya dari aja ada orang, saya milih A. Loh, sudah jelas orang ini. Waktu memimpin gak karu-karuan. Ndak, orang itu cerdas, pinter. Loh, pinternya gimana? Gak tahu ya. Pokoknya dia itu pinter. Banyak orang bilang dia itu pinter. Nah kan, cuma kata orang. Nah, ngerti sampai sini ya? Nah, karena itu kita mulai melihat sekali lagi, kita peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa. Bukan darah dan daging. Tapi ingat, iblis memakai darah dan daging, yaitu memakai manusia. Senjata kita waktu melawan darah dan daging bukan tengking-menengking, tapi mendoakan hati mereka. Kedua, waspada, nggak gampang kemakan omongan orang. Tidak gampang tersinggung dengan kalau mereka nyindir dan sebagainya. Saudara tahu membangun border. Semua orang asal masuk dalam kehidupan saudara. Ya kayak tadi misalnya. Oh saya sudah doa, pasti aman lah. Tuhan kan melindungi saya. Terus di rumahmu ada perempuan boleh masuk, boleh nginep di rumahmu, antar jemput dengan suamimu. Toh aku sudah doa Tuhan melindungi. Loh, kan saya sudah ajar di sini kan tentang keseimbangan. Tangan kanan Tuhan lindungi, tangan kiri hikmat dan kebijaksanaan akan melindungi kamu. Saudara pelajari tentang pengajaran yang saya berikan, keseimbangan. Kalau seperti itu, saudara hidup saudara seimbang. Banyak orang Kristen, oh sudah doa kok, nanti semuanya Tuhan beres. Enggak tuh, ada bagian yang saudara harus lakukan. Amin. Segala